Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 6 kelas 86 Surabaya 47. Kali ini izinkan saya dalam ruang demonstrasi kontekstual ini untuk memaparkan implementasi nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajar. Bahwa guru penggerak itu menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Sundlodo, ing madya mangkarsa, dan Tutwuri Handayani. Yang kedua, guru penggerak menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya untuk menelaah proses belajar mereka secara mandiri. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Guru penggerak harus lebih banyak membuka ruang dialog positif antar guru dan pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Lewat peran ini, seorang guru penggerak diharapkan mampu mengkomunikasikan urgensi dari inisiatif perubahan yang sedang dibawakannya pada lebih banyak pemangku kepentingan, terutama mereka yang kiranya dapat membawa dampak positif pada murid. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Peran yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah, di wilayahnya secara berkesinambungan. Komunitas praktisi ini memungkinkan terjadinya dialog akademik, percakapan profesional, perencanaan strategis, diskusi teknis secara kolaboratif terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran, sekaligus menumbuhkan inovasi pembelajaran yang berdampak positif bagi murid. Berikutnya adalah nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Nilai ini mensyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Segala hal yang dilakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Guru penggerak yang memiliki nilai ini akan selalu berpikir mengenai pertanyaan utama yang mendahulukan muridnya, seperti apa yang dibutuhkan murid saya? Apa yang bisa saya lakukan agar suasana pembelajaran dan proses belajar lebih baik? Yang kedua adalah nilai mandiri. Nilai mandiri ini secara sederhana menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Ini juga berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenaan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai berubah. Yang ketiga adalah reflektif. Guru penggerak yang reflektif tidak hanya berhenti sampai rencana tindakan saja, mereka juga mengejawantahkannya lewat tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan di waktu yang akan datang. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Yang kelima adalah inovatif. Seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi, gotong royong, dan pemberdayaan kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama.
Peran dan nilai guru penggerak tersebut beberapa tahun yang akan datang akan mewarnai hidup saya sebagai pendidik di sekolah kami, SMK Wahid Hasim, Surabaya. Sekolah kami pada tahun ini mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Saat ini kurikulum Merdeka yang kami terapkan masih pada tahapan mandiri belajar. Artinya, mandiri belajar masih menggunakan kurikulum 2013, tapi sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip yang ada di kurikulum Merdeka, terutama dalam rangka peningkatan kompetensi literasi, numerasi, penguatan pendidikan karakter, dan lainnya yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Aktivitas saya sebagai perwujudan nilai dan peran guru penggerak selama 3 tahun ke depan adalah mengembangkan komunitas belajar di sekolah kami. Kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka secara berkesinambungan. Pelatihan ini dapat memfasilitasi para guru dan tenaga pendidikan kami untuk betul-betul memahami bagaimana implementasi kurikulum Merdeka ini. Dengan belajar bersama, diharapkan anggota komunitas akan lebih mudah memahami materi-materi terkait kurikulum Merdeka dan dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Insya Allah IKM ini pelatihannya akan kami selenggarakan tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober tahun 2022 sebagai langkah awal kami untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap komunitas guru-guru kami di sekolah terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, membangun kolaborasi pengembangan perangkat pembelajaran di tingkat MGMPS. Komunitas belajar bisa memfasilitasi pengembangan perangkat ajar yang dapat digunakan dan disesuaikan untuk kepentingan pembelajaran seperti alur tujuan pembelajaran, modul ajar, modul proyek, bahan ajar, dan asesmen. Dengan adanya kolaborasi, harapannya adalah anggota komunitas yang ada di sekolah bisa mengembangkan perangkat ajar secara mandiri, bisa lebih terbantu dan juga memperkaya produk-produk yang dihasilkan. Ini di awal tahun nanti, di sebelum tahun ajaran baru tahun 2023-2024, kita akan mengadakan sinkronisasi kurikulum dengan dunia usaha, dunia industri untuk mensinergikan apa yang diberikan di sekolah sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri. Tentunya hari ini juga kami selaraskan dengan kurikulum Merdeka terkait dengan penyusunan modul pembelajarannya. Ini kami laksanakan di tingkat sekolah, berkolaborasi di setiap mata pelajaran. Yang di sekolah kami ada yang namanya MGMPS, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah. Yang ketiga, membangun ruang diskusi pemecahan masalah dan berbagi praktik di tingkat MGMPS. Dalam implementasi kurikulum Merdeka ini tentunya tidak luput dari permasalahan. Untuk itu perlu sekali dalam komunitas belajar MGMPS berdiskusi memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari pada taraf implementasinya di lapangan. Yang keempat, membangun ruang refleksi pembelajaran. Implementasi kurikulum Merdeka pada awal-awal ini pelaksananya tentunya memberikan banyak pembelajaran bagi kita semua, bagi guru, pendidik, dan tenaga pendidikan. Untuk itu, refleksi ini sebagai langkah kita untuk perbaikan ke depan bagaimana implementasi IKM ini, kurikulum Merdeka ini bisa betul-betul dimaksimalkan. Yang keenam adalah mendorong pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan kurikulum Merdeka. Tentunya penerapan kurikulum Merdeka ini tidak lepas dari support sarana dan prasarana yang memadai
sehingga pada tahapan implementasinya bisa berjalan dengan baik. Setelah tahapan-tahapan tersebut terlalui pada tahun 2024-2025, sekolah kami akan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Artinya sudah memanfaatkan sepenuhnya platform Merdeka Mengajar yang disiapkan oleh Kemendikbudristek, memilih CP, TP, ATP, perangkat ajar, asesmen, dan lain sebagainya di platform ini, yang juga sudah memuat segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Sehingga apabila semua itu dapat berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik, maka terwujudlah cita-cita kami, mewujudkan visi sekolah kami, yaitu unggul, cerdas, mandiri, dan berhaluan ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.